Persib blunder, Robert Rene Albert dihujat lagi. Akhir dari masa Marco Simic di Persija. Aji Santoso emosi. Dan berita seputar Timnas Indonesia. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung kembali disorot oleh para supporternya, yakni Bobotoh, terlebih sang pelatih Robert Rene Albert. Belum juga usai permasalahan performa Persib yang dinilai kurang apik, kini Persib bersama Robert Rene Albertnya kembali mendapat hujatan dari Bobotoh. Hal ini lantaran keputusan Persib melepas pemain muda berbakat Muhammad Valeron ke Persis Solo. Bobotoh geram pada Robert Rene Albert. Pasalnya ini kesekian kalinya Rene Albert membuang talenta berbakat. Para bobotoh menganggap Rene Albert benar-benar tak bisa membina pemain muda. Seperti diketahui, sebelumnya Persib di bawah Rene Albert telah membuang beberapa pemain muda berbakat seperti Fajar Faturrahman ke Borneo FC, Alfreanda Dewangga ke PSIS, Ronaldo Joybera Kuateh ke Madura United, M. Sabil ke Persik Kediri, dan yang terbaru Muhammad Valeron ke Persis Solo. Keputusan Persib bersama Rene Albert ini dianggap kemunduran bagi Persib. Namun bagi para pemain muda ini, mungkin ini kemajuan bagi mereka. Pasalnya jika pun terus bertahan di Persib, belum tentu mereka akan berkembang. Di musim ini saja skuad Persib terdapat beberapa pemain muda, namun tak satu pun yang menjadi andalan. Para pemain muda ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Dari Timnas Indonesia, meskipun menang 4-1 atas Timor Leste, namun permainan anak asuh Sintayong mendapat sorotan. Pasalnya permainan Timnas Indonesia dianggap jauh menurun. Hilangnya beberapa pemain inti seperti Asnawi Mangku Alam dan Witan Sulaiman membuat permainan Timnas agak sedikit kacau. Terutama yang jadi sorotan adalah lini belakang dan depan. Di lini belakang, bek kiri asal Persita Tangerang Edo Febriansyah jadi sorotan. 2 kali Edo kecolongan, bahkan blundernya berbuah petaka bagi Timnas. Gol pertama Timor Leste yang dilesakan oleh Paulo Freitas di menit ke-35 berawal dari kesalahan Edo Febriansyah. Begitu juga kesempatan penalti Timor Leste yang untungnya gagal dieksekusi oleh Maurizino berawal dari salah antisipasi Edo Febriansyah. Di babak kedua, Sintayong mengganti Edo Febriansyah dengan Pratama Rahan dan terbukti serangan Timnas jauh lebih hidup. Bahkan Pratama Rahanlah awal malapetaka bagi Timor Leste. Dan tentu saja yang paling disoroti adalah lini depan. Kembali lini depan Timnas Indonesia tak mampu cetak gol. Belum ada striker Timnas yang mampu membuat gol di laga ini. Dedik Setiawan maupun Hanis Sagara tak bisa berbuat banyak di laga ini. Usai laga, Sintayong mendapat banyak kritikan dan masukan agar mengambil striker tajam seperti Ilyas Pasoyevic dan Beto Gonçalves, namun belum direspon oleh Sintayong. Secara skor kami memang menang, tapi secara permainan jelas ini mengecewakan. Ada penurunan permainan di tim ini. Pemain harus memiliki rasa haus akan kemenangan dan tidak boleh lemah. Di laga selanjutnya saya akan rubah formasi dan pemain, ujar Sintayong. Kita akan tunggu seperti apa racikan Sintayong di laga kedua nanti. Apakah STY akan panggil Spaso dan Beto atau justru mencari striker baru lagi?
Sementara itu pelatih Timor Leste Fabio Margao justru tak menyangka timnya akan dibantai 4-1 oleh Indonesia. Dirinya memprediksi jikalaupun kalah paling hanya tipis 1-0 atau 1-2. Pasalnya di babak pertama Timor Leste menguasai permainan dan sempat unggul 1-0. Apalagi Timor Leste pernah menang 7-0 atas Filipina, tim yang sulit dikalahkan Indonesia. Fabio Margao mengakui kejeniusan Sintayong dalam meracik skuad, terutama memasukkan Pratama Arhan. Fabio mengaku kecolongan oleh masuknya Arhan. Dirinya mengetahui jika Arhan hanyalah pemain bek sayap, namun justru Arhanlah yang mengacak-ngacak pertahanan Timor Leste. Saya tidak menyangka kami akan kalah besar seperti ini. Prediksi saya, kalaupun kalah paling hanya 1-0 atau 1-2. Saya akui kejeniusan pelatih Indonesia dengan komposisi dan taktiknya. Dan saya sangat tidak menduga jika bek kiri baru yang dimasukkan di babak kedua akan menjadi petaka bagi kami. Saya tahu dia hanyalah pemain bek sayap, tapi saya tidak menyangka dia bisa jadi pembeda dengan pergerakan dan skillnya. Sungguh talenta luar biasa, ujar Fabio Margao. Winger Persija Jakarta Rico Simanjuntak dikabarkan positif terpapar COVID-19. Hal ini diungkapkan tim dokter Persija Jakarta. Rico pun harus menepi dan menjalani karantina mandiri selama 10 hari. Di sisi lain, karir striker Persija Jakarta Marco Simic di Persija tampaknya akan berakhir musim ini. Performa Simic yang terus menurun membuat Persija berpikir ulang untuk mempertahankan Simic musim depan. Terlebih di 2 laga terakhir, Simic tak mampu cetak gol dan harus ditarik keluar oleh 2 pelatih, yakni Angelo Alessio maupun oleh Sudirman. Kabar terbaru yang beredar, Persija Jakarta membidik 2 pemain timnas Timor Leste yang tampil apik saat menghadapi timnas Indonesia kemarin. Mereka adalah Paulo Domingos Gali da Costa Freitas atau yang akrab disapa Paulo Gali dan juga Maurizinho. 2 pemain ini kabarnya akan menggantikan Marco Simic dan Rohit Chan di Persija musim depan. Dari Arema FC, usai laga timnas Indonesia kontra Timor Leste, penyerang Arema Dedik Setiawan dihujat habis-habisan oleh netizen. Para netizen menganggap Dedik tak layak ada di timnas Indonesia. Bahkan netizen menganggap kemampuan Dedik pantasnya main di Liga 2 saja. Hal ini lantaran performa Dedik Setiawan di bawah asuhan Sintayong tak juga menampilkan performa apik. Berbagai peluang gagal dikonversikan menjadi gol. Bahkan Dedik pun minim pergerakan. Namun ternyata Dedik dibela oleh pemilik Arema Gilang Widya Permana. Menurut Gilang, yang menentukan bagus atau tidaknya pemain adalah pelatih. Saat ini Dedik masih dipercaya oleh STY. Itu membuktikan jika kualitas Dedik masih diandalkan. Gilang mengatakan jika memang tak dibutuhkan timnas, lebih baik pulangkan saja ke klub karena klub pun masih membutuhkan. Yang menilai bagus enggaknya pemain kan pelatih. Dedik masih dipercaya Sintayong berada di timnas, berarti masih layak dong. Ya kalau emang gak dibutuhkan di timnas, ya pulangkan saja ke klub. Toh klub juga masih butuh dia, ujar Gilang Widya Pramana. Dari Persebaya, pelatih Aji Santoso yang sebelumnya tak menanggapi soal rumor Taisei Marukawa yang diminati Persib Bandung dan Persis Solo pun akhirnya geram dan memberikan komentarnya. Hal ini lantaran aksi dari sang agen Taisei yakni Eki Egaresi yang tampak hadir di tempat latihan Persib di Bali yakni di Venus Recreation Club. Meskipun berita ini belum terbukti, namun menurut sejumlah wartawan di Bali, Egi Resi datang ke Vince tempat latihan Persib untuk nge-gym. Namun dalam sesi gym tersebut dikabarkan Egi Resi tak tampak berbincang dengan komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar. Banyak spekulasi justru Persib tengah melancarkan aksinya mendekati Egi Resi untuk memuluskan langkah Persib mendatangkan Taisei Marukawa. Pelatih Aji Santoso pun geram dan berkomentar, "Saya ingatkan, Taisei masih ada kontrak di Persebaya dan jangan sampai pergerakan-pergerakan yang tak profesional dari tim lain membuat pemain kami hilang fokus.
Semua ada prosedurnya, tunggu hingga akhir musim baru dekati pemain, itu baru profesional, nggak kayak gini, ujar Aji Santoso. Bahkan dikabarkan Persis Solo justru telah lebih melangkah dalam memuluskan niatnya mendatangkan Taisei musim depan. Pihak Persis Solo dikabarkan mendekati dua sahabat Taisei di Liga Indonesia, yakni Takuya Matsunaga dari Persipura dan Kei Hirose dari Borneo FC. Niat Persis Solo mendekati dua pemain asal Jepang ini agar dua pemain asal Jepang ini merayu Taisei agar mau pindah ke Persis Solo musim depan. Jelas mengetahui hal ini bonek geram, pasalnya bonek tak rela Taisei direkrut klub lain. Bahkan bonek mengancam akan melakukan aksi anarkis pada Persebaya andai kata Persebaya melepas Taisei ke klub lain. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.